Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu lagi di ibadah online Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng, Jakarta dalam program Sahabat Mengasihi Yesus di ibadah doa pada malam hari ini. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita pada malam hari ini, kita akan melandasinya dengan firman Tuhan, dan kita akan membuka firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur pada malam hari ini karena kami masih Tuhan berikan izin untuk mengikuti ibadah, doa secara online. Kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, supaya kebenaran firman Tuhan ini yang menjadi kekuatan bagi hidup kami, untuk kami dapat menjalani kehidupan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-27. Ibrani 11 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan, sehingga kamu dapat menanggungnya. Firman Tuhan malam ini saya beri tema pekerjaan iman. Saudara, iman adalah bagian yang penting bagi hidup kekristenan kita. Karena dengan iman kita mengerti bahwa firman Allah itu hidup dan berkuasa. Iman adalah aset yang dimiliki oleh orang percaya. Aset itu adalah sebuah hal atau sesuatu yang berharga dalam diri kita. Dan melalui iman tersebut, orang percaya dapat mengerjakan banyak hal di dalam kehidupan ini. Apa yang dilakukan iman di dalam kehidupan kita sehingga iman itu disebut aset? Dan kita harus memiliki iman. Ada beberapa hal yang iman kerjakan di dalam diri kita. Yang pertama adalah ayat ke-24. Dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Iman memampukan mengambil keputusan yang tepat. Iman memampukan kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Setiap kehidupan orang Kristen atau setiap kehidupan kita pasti diperhadapkan dengan banyak pilihan, dan pilihan ini harus kita berikan satu keputusan. Dan karena iman, kita akan mampu mengambil satu keputusan. Musa menolak disebut anak putri Firaun. Ini adalah satu keputusan Musa pada saat dia sadar, pada saat Musa dewasa. Dia sadar dan dia tahu, akhirnya Musa mengambil satu keputusan untuk menolak disebut anak putri Firaun. Pada akhirnya
iman Musa itu menjadi kenyataan. Musa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar untuk keluar dari perbudakan. Dan ada juga di dalam Matius 9 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21, yaitu perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Di ayat yang ke-21 dikatakan, karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, dia percaya, dia beriman. Asal dia jamah saja jubah Yesus, dia akan mengalami kesembuhan. Dan di ayat yang ke-22 dikatakan di sini, pada akhirnya imannya menghasilkan kesembuhan. Jadi hidup adalah rangkaian keputusan dan iman adalah dasar untuk mengambil keputusan. Yang iman kerjakan dalam hidup kita adalah memampukan kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Apa yang iman kerjakan dalam hidup kita? Yang kedua, iman menjadikan kesiapan untuk menderita demi kebenaran. Ayat yang ke-25. Iman membuat kita siap menghadapi penderitaan demi kebenaran. Akan banyak hal di dunia ini yang membawa kita kepada pencobaan, yang menghadang kehidupan kita. Kita harus terus mengarahkan mata ke masa depan atau ke janji Tuhan yang pasti, bukan kepada keadaan yang sekarang. Dan karena iman, kita siap untuk menderita demi kebenaran. Memang dunia sedang berusaha menyingkirkan kebenaran, dan hanya dengan iman yang kita miliki dapat membuat kita dapat menghadapinya. Akan banyak hal di dalam dunia ini, tawaran-tawaran dunia ini menarik kita untuk kita jauh daripada Tuhan, untuk kita jauh melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam menjalani kehidupan. Tapi percayalah kepada Tuhan, akan janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan hal yang baik buat kehidupan kita. Janji Tuhan kepada kita itu pasti, dan kita akan menikmati janji Tuhan itu. Apa yang iman kerjakan dalam kehidupan kita? Yang ketiga, iman mengarahkan kepada kebenaran. Ayat yang ke-26. Iman mengarahkan kita bukan untuk kesenangan kedagingan, tetapi untuk menerima upah yang pasti. Musa dengan pandangan dan pemahaman seperti ini, maka Musa dapat melewati tantangan hidup dengan bersemangat, bersukacita, dan berani. Musa sadar bahwa dia tidak memiliki apa-apa dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi karena Musa mengarahkan imannya kepada kebenaran, maka Musa dapat melakukan segala sesuatunya dengan penuh bersemangat, bersukacita, dan berani. Dan dengan iman yang mengarahkan Musa dapat membawa bangsa yang besar keluar dari perbudakan. Dan yang terakhir, apa yang iman kerjakan dalam hidup kita? Yang keempat adalah iman melenyapkan ketakutan. Ayat ke-27. Iman dan ketakutan tidak dapat bertemu, atau iman dengan ketakutan tidak dapat hidup bersama atau berjalan bersama. Pada saat kita memiliki iman, secara otomatis ketakutan itu akan lenyap. Pada saat kita hidup di dalam ketakutan, kita tidak akan memiliki iman. Oleh sebab itu,
iman dan ketakutan tidak dapat bertemu. Melalui iman yang kita miliki, iman itu akan bersaksi bahwa Tuhan menolong kita pada waktunya. Dan mukjizat Tuhan pasti terjadi. Karena kita yakin kita hidup tidak di dalam ketakutan. Dan mukjizat itu pasti terjadi buat saudara dan buat saya. Sebagai penutup, yang iman kerjakan dalam hidup kita, orang percaya adalah yang pertama, iman memampukan kita untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Dan yang kedua adalah iman menjadikan kita siap menghadapi penderitaan demi kebenaran. Dan yang ketiga, iman mengarahkan kita bukan untuk kesenangan, kedagingan, tetapi untuk menerima upah yang pasti. Dan yang terakhir, iman melenyapkan ketakutan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu sungguh termatrai dalam kehidupan kami dan mengarahkan hidup kami berjalan bersama Tuhan. Kami serahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu, supaya hidup kami sungguh memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita mengangkat segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan pada malam hari ini. Dan kita akan masuk di dalam doa bersama-sama di rumah kita masing-masing. Dan kita akan berdoa sesuai pokok doa yang sudah dibagikan. Kita akan berdoa bersama-sama.